Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Fatul Rizky, jurusan Teknik Sipil Universitas Sakti dengan NIM 051001700026. Saya akan menjelaskan proses pelaksanaan konstruksi fondasi. Proses pelaksanaan konstruksi fondasi itu terbagi dua. Ada fondasi tiang pancang dan fondasi tiang bor. Pertama, saya akan menjelaskan tentang metode pelaksanaan konstruksi tiang pancang dengan menghitung daya dukung tanah berdasarkan karakteristik tanah melalui penyelidikan tanah. Setelah itu, menentukan kedalaman, tipe, dan dimensi fondasi. Kemudian, menentukan titik pancang dengan memberi patok. Mendirikan tiang pada titik yang telah dipatok. Di samping driving lead, kepala tiang dipasang pada helmet yang telah dilapisi kayu sebagai pelindung. Kemudian pemancangan dilakukan dengan mengangkat dan menjatuhkan hammer secara continuity ke atas helmet yang telah terpasang di atas kepala tiang. Kemudian pemancangan baru dihentikan apabila telah mencapai final set sesuai dengan perhitungan. Fondasi tiang pancang ada keuntungan dan kerugiannya masing-masing. Yang pertama, keuntungannya dapat dilaksanakan dengan cepat, dapat digunakan bila dijumpai lapisan tanah lunak dan muka air tanah yang tinggi. Itu dikhususkan bagi daerah berair. Kemudian kualitas yang lebih terkontrol. Kerugiannya menimbulkan getaran yang dapat mengganggu lingkungan, tidak dapat menembus lensa pasir padat kecuali disertai dengan pengeboran. Yang kedua adalah fondasi tiang bor. Metode pelaksanaan fondasi tiang bor ada yang namanya dry drilling. Dry drilling adalah tanah dibor dengan menggunakan mata bor spiral dengan cara memutar mata bor dan diangkat setiap interval 0,5 meter. Hal ini terus dilakukan sampai dengan kedalaman yang ditentukan. Yang kedua ada wash boring. Tanah dibor dengan mata bor cross heat X design sesuai kebutuhan. Pengikisan tanah dibantu dengan tembakan air lewat lubang stang bor yang menyebabkan tanah yang terkikis menjadi lumpur dan terdorong keluar dari lubang. Kemudian air terus mengalir sampai bisa tanah terdorong keluar dari lubang seluruhnya. Ada juga yang namanya pembersihan. Pembersihan adalah lubang bekas bor kemudian dibersihkan dengan alat pembersih khusus dengan ukuran yang sesuai dengan diameter lubang bor. Pembersihan lubang bor ini dilakukan untuk membersihkan lumpur dan tanah bekas galian yang masih tersisa. Kemudian ada juga yang namanya pemasakan besi dan pipa tremi. Pemasakan besi dan pipa tremi ini adalah kerangka baja tulangan yang telah dirakit, diangkat dalam posisi tegak terhadap lubang bor dan diturunkan dengan hati-hati agar tidak bersinggungan dengan lubang bor. Setelah rangka tulangan terpasang, pipa tremi dimasukkan sesuai dengan kedalaman lubang bor. Untuk memisahkan adukan beton dari lumpur, limbah pengeboran di awal pengecoran, maka digunakan kantong plastik yang diisi adukan beton dan diikat dengan beton, kemudian digantung di bagian dalam lubang tremi 1 meter ke bawah dari corongan tremi. Slump beton ditampung di dalam corong tremi dan ditahan oleh bola plastik yang berisi adukan beton. Kemudian pengecoran dimulai dari lubang paling dasar. Pipa tremi dilepas tiap 3 meter, akan tetapi ujung pipa harus dalam keadaan tertanam dalam beton. Fondasi tiang bor ini juga ada keuntungan dan kerugiannya masing-masing. Yang pertama, keuntungannya panjang dan diameter tiang dapat disesuaikan. Daya dukung amat tinggi, memungkinkan perencanaan satu kolom dengan dukungan satu tiang. Kapasitas aksial umumnya berasal dari skin friction. Pada unit pelaksanaan ini membutuhkan casing apabila dijumpai lapisan lunak dan muka air tanah. Kemudahan terhadap perubahan konstruksi dapat dilakukan pada berbagai jenis tanah. Kemudian ada juga dalam elevasi ujung fondasi atau lapisan pendukung dapat dipastikan dan juga dapat mereduksi gangguan terhadap lingkungan sekitar. Fondasi tiang bor juga mempunyai kerugian. Kerugiannya yang pertama, pelaksanaan yang sukses bergantung pada keterampilan dan kemampuan kontraktor. Kemudian kualitas tiang tidak dapat dikontrol. Dan yang terakhir dapat menjadi tekanan artesis yang menerobos ke atas. Sekian.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.